Ayah, ibu, dan anaknya ditemukan tewas di rumahnya di Gang Durian, Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Dugaan sementara ketiganya tewas karena keracunan. Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Masih hangat dalam ingatan kita kasus satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat, yang hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Kini warganet dihebohkan kembali dengan tewasnya satu keluarga di Jawa Tengah, di mana ditemukannya satu keluarga yang tewas di sebuah rumah di Jalan Sudiryo nomor 2, Gang Durian, Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Apa penyebab tewasnya satu keluarga ini dan siapakah pelakunya? Mari kita buka filenya berikut ini. Satu keluarga yang tewas di Magelang, Jawa Tengah ini beranggotakan 3 orang, yaitu Abbas Ashar, 58 tahun, Heri Riani, 54 tahun, dan Dea Kairunisa, 25 tahun. Ketiga korban ini ditemukan oleh anak bungsu Abbas, yaitu Dio Dava, 22 tahun, di dalam kamar mandi yang berbeda pada tanggal 28 November tahun 2022 sekitar pukul 7 pagi. Dio melaporkan temuannya ini dan menghubungi Sartina, 47 tahun, asisten rumah tangga keluarga Abbas. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri dan sempat dibopong oleh Dio, Sartina, dan putranya ke kasur. Dio mengaku bahwa ketiganya ditemukan dalam kondisi sudah pingsan. Sartina lalu mencoba mengoleskan minyak kayu putih pada ketiga korban, namun kemudian dibawa ke rumah sakit dan sesampainya di sana dinyatakan telah meninggal dunia. Terkait hal ini, polisi menyita beberapa barang bukti seperti beberapa gelas dan sendok untuk melakukan pengujian lebih lanjut. Menurut keterangan Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajar Rojakun, berdasarkan hasil olah TKP dan otopsi, ditemukan bahwa ketiga korban meninggal akibat keracunan zat kimia beracun, yaitu zat golongan cyanida yang terdapat dalam es teh dan kopi yang dikonsumsi. Hal itu merujuk pada keterangan dari Kapidokes Polda Jawa Tengah, Dr. Sumi Hastri Purwanti, yang menyebutkan bahwa organ dalam dari ketiga jenazah mengalami kerusakan seperti terbakar, tepatnya pada bagian tenggorokan, lambung, usus, hati, serta otak. Proses kerusakan tersebut terjadi sekitar 15 hingga 30 menit usai terkonsumsi. Pihak kepolisian menduga pelaku pembunuhan ini adalah putra bungsu Abbas, yaitu Dio. Hal ini karena Dio merupakan anggota keluarga yang selamat dari kejadian keracunan. Terlebih lagi, Dio menolak untuk melakukan otopsi. Awalnya Dio tak mengaku telah meracuni keluarganya. Namun setelah polisi menemukan botol cyanida, akhirnya Dio mengaku bahwa dirinya yang melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Lalu, apa motifnya dan seperti apa Dio dan keluarga Abbas di mata kerabat dan keluarga? Berikut uraian faktanya. Dio Dava Syadila merupakan seorang pemuda yang dikenal sebagai sosok yang baik di masyarakat karena terbilang cukup aktif dalam kegiatan beribadah. Namun sayangnya Dio merupakan pengangguran yang tidak mau kuliah maupun bekerja. Menurut pengakuan Dio, dirinya merasa sakit hati dan kesal karena merasa tidak diperhatikan oleh keluarganya. Dio kesal lantaran diminta untuk mencari pekerjaan dan menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan sang kakak, Dea, tidak dibebani hal tersebut. Hal inilah yang hingga kemudian membuatnya nekat melakukan tindakan menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Fakta mengejutkan bahwa jauh sebelum kejadian tragis ini terjadi, di tanggal 23 November tahun 2022, Dio sempat akan meracuni keluarganya dengan zat kimia golongan arsenik ke dalam es dawet. Namun gagal karena jumlah yang sedikit. Meski gagal, para korban sempat merasakan efeknya seperti mual-mual. Mengetahui rencana pertamanya gagal, di hari Senin pagi, tanggal 28 November tahun 2022, Dio kembali melancarkan rencana keduanya dengan mencampurkan 2 sendok teh cyanida ke dalam teh dan kopi yang biasa disajikan ibunya. Aksi tersebut dilakukan saat sang ibu keluar dari dapur. Dia menjelaskan bahwa dirinya terinspirasi meracuni dengan belajar dari berbagai kasus yang pernah terjadi seperti kasus Munir, kasus Mirna, dan kasus paket sate bersianida di Jogja. Setelah terinspirasi dari kasus tersebut, dia membeli zat cyanida sebanyak 100 gram dan arsenik 10 gram secara online untuk menghabisi nyawa ketiga anggota keluarganya. Ia mengambil barang tersebut dari salah satu ekspedisi dengan sistem
Cash on Delivery atau COD di Magelang. Arsenik dibelinya dalam 2 barang, masing-masing 5 gram. Baik arsenik maupun cyanida dibeli tersangka dengan online dengan kurun waktu pembelian yang tidak terlalu lama. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut di tanggal 25 November tahun 2022, Dio menyimpannya dalam mobil minibus bernomor polisi K17DA yang kemudian diamankan pihak kepolisian sebagai barang bukti bersama dengan bahan-bahan kimia tersebut. Mobil tersebut diketahui milik orang lain atau statusnya disewa, yang mana digunakan Dio untuk mengambil bahan kimia yang dibelinya online dengan datang langsung ke tempat ekspedisi dan untuk menyimpan sisa barang-barang tersebut yang digunakan untuk menghabisi nyawa keluarganya. Namun, setelah melalui pemeriksaan lebih lanjut, diketahui ternyata kendaraan bernopol K17DA tersebut merupakan nomor palsu. Mobil tersebut ternyata terdaftar dengan nomor polisi AA1168S. Berdasarkan daftar registrasinya maupun menurut keterangan dari saksi yang merupakan pemilik kendaraan tersebut. Kendaraan tersebut merupakan milik pengusaha rental di wilayah Kabupaten Magelang. Berdasarkan keterangan Sajarot, dalih tersangka menggunakan mobil rental dan mengganti plat kendaraan agar tidak dicurigai. Selain itu juga lebih mudah untuk menyimpan barang bukti. Tersangka berbohong ketika menyewa mobil tersebut dengan mengaku bahwa akan digunakan untuk menjemput atasannya yang bekerja di PT KAI. Tersangka juga diketahui berbohong di awal proses pemeriksaan dengan mengaku bekerja di PT KAI pada tahun 2018 hingga 2021. Namun setelah di cross-check, ternyata tidak ada data yang bersangkutan pernah bekerja di sana. Menurut Sajarot, tersangka Dio dinilai memiliki ketahanan mental yang kuat berdasarkan hasil pengamatan selama pemeriksaan. Dio mampu memberikan jawaban secara gamblang dan terperinci. Hingga kini dan untuk sementara waktu, polisi belum merasa perlu melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan mental tersangka. Wajib tidaknya pemeriksaan kejiwaan akan dikoordinasikan. Lalu sebenarnya bagaimana Dio dan keluarganya di mata tetangga dan kerabat? Berdasarkan keterangan Dio, dirinya merasa dituntut menjadi tulang punggung keluarga. Namun keterangan itu dibantah pihak keluarga besar dan mengatakan bahwa Diolah yang malah menjadi beban keluarga. Dio dikenal sering mengamburkan uang ayahnya. Hal tersebut disampaikan oleh sang paman yaitu Sukoco, 69 tahun. Keponakannya tersebut tiap bulan menghabiskan uang sebesar 32 juta rupiah. Hal ini diketahuinya dari ibunda tersangka yang juga menjadi korban, yaitu Riani. Uang tersebut disampaikan untuk keperluan kursus yang belum dibuktikan kebenarannya. Sang ayah yaitu Abbas diketahui seorang pensiunan kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara Kementerian Keuangan. Abbas baru saja 2 bulan menyandang status pensiun. Sedangkan Riani, seorang ibu rumah tangga, dan Dea sudah resign dari pekerjaannya sebagai teller bank karena statusnya yang hanya sebagai pegawai kontrak. Menurut Sukoco, motif pembunuhan yang disampaikan oleh keponakannya itu tidak benar. Pengakuan Dio disebut hanya sebagai pembelaan diri, sebab selama ini Dio justru diberi uang oleh orang tuanya tiap bulan dan ia menilai keluarga Abbas terbilang keluarga yang berkecukupan. Sukoco pun membantah perihal kedua orang tua tersangka yang disebut mengidap penyakit. Sukoco menduga tersangka punya beban pinjaman di luar, meski sejauh ini belum ada yang menyampaikan terkait hal tersebut. Sukoco ingin supaya kasus ini terus dilakukan penyelidikan. Hal senada mengenai seperti apa sosok Dio diungkapkan oleh salah satu teman tersangka bernama Adrinan. Bagi Adrinan, Dio dikenal sebagai sosok teman yang baik, namun pilih-pilih. Dio hanya royal pada teman-teman yang dianggap nyaman untuknya, sehingga Dio dikenal sebagai orang yang standarnya agak tinggi dan agak pelit. Mengetahui kejadian tragis tersebut, Adrinan mengaku syok, sebab ia mengetahui jika Dio tergolong anak yang dimanja oleh orang tuanya. Ia juga menilai keluarga Dio tergolong keluarga yang berkecukupan. Ia tahu kalau orang tua Dio selalu ingin putranya hidup enak dan orang tuanya pun mampu untuk membiayai kehidupan Dio. Kesaksian lainnya datang dari guru mengaji Dio, yaitu Ahmad Anwari, yang juga mengaku syok mengetahui kejadian tragis tersebut. Dio yang dididiknya mengaji sejak kecil dikenal sebagai anak yang baik dan aktif berorganisasi. Ahmad pun tak habis pikir jika Dio bisa melakukan hal sekecil itu. Sang guru juga mengetahui bahwa Dio sempat menolong ibu dan ayahnya yang pingsan usai mengkonsumsi minuman dawet, sehingga ia pun tak menaruh curiga. Ahmad kemudian mengungkap fakta di masa lalu tentang anak didiknya itu. Sifat Dio diketahuinya mulai berubah sejak lulus SMA. Terlebih setelah Dio mengalami kecelakaan yang mengharuskan dirinya kehilangan beberapa jari. Sejak kecelakaan itu, Dio mulai tak pernah ke masjid, bahkan tak nampak hadir di sholat Jumat. Terkait dengan keseharian Dio, Ahmad mengaku tidak mengetahui secara pasti.
Hanya sempat mendengar kalau Dio bekerja di PT KAI, namun setelah dicek tidak ada. Dio juga tak pernah terlihat pergi bekerja. Jika ditanya ke orang tuanya, Dio itu bekerja online. Pernah kuliah atau tidak, Ahmad pun tidak tahu, meski ada rencana mau mencoba menjadi TNI. Mengetahui kejadian ini, dirinya pun kecewa dan enggan untuk menjenguk tersangka yang kini ditahan di Polresta Magelang. Warga yang satu RT dengan keluarga Dio yang juga sekaligus Kepala Desa Mertoyudan yaitu Eko Sungkono menceritakan bahwa keluarga Dio aktif dalam bertetangga maupun di pengajian. Baik Ahmad maupun Eko menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Di samping itu, fakta menyedihkan mengenai Dea yang merupakan korban sekaligus kakak tersangka muncul. Dikabarkan Dea sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Hal ini dibenarkan oleh kakak dari ibu Dio yaitu Agus Kustiarto 58 tahun, meski belum mengetahui kapan tanggalnya. Hal ini juga diketahui oleh Eko Sungkono, namun belum ada laporan ke KUA. Meski begitu, tak tampak adanya permasalahan di antara Dea dengan sang adik, seperti momen kebersamaan keduanya yang ditunjukkannya di akun sosial medianya. Namun sebuah unggahan Dea sempat jadi sorotan kala menandakan firasat buruk bakal terjadi padanya. Pada bulan Juli tahun 2022, di akun sosial medianya, dirinya menuliskan caption "Racun Taehyun, kenapa kaku banget?" dan sempat membagikan foto idolanya yaitu Jungkook BTS yang sedang melambaikan tangan. Entah apakah ini memang sebuah pertanda atau hanya kebetulan semata, tidak ada yang mengetahui secara pasti. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 4 saksi. Selanjutnya, polisi akan memeriksa sejumlah saksi lainnya untuk mengungkap keseluruhan detail mengenai kasus ini. Ketika korban telah dimakamkan di TPU Sasonoloyo, Dusun Prajenan. Akibat perbuatannya, Dio telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sekian investigasi kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.